Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Lisriani tegaskan komitmen TPPKK untuk turut aktif dalam sosialisasi penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Anak jalanan dan gelandangan pengemis kembali bermunculan, membuat warga dan pengguna jalan di Kota Banjarmasin resah. Balangan jadi yang pertama di Banua Anam miliki desa anti maladministrasi. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Dharma Wanita Persatuan, DWP Banjarmasin, dan Gatriwara Kota Banjarmasin, serta TPPKK Kota Banjarmasin menggelar kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berlangsung di Banjarmasin Comment Center, Balai Kota Banjarmasin. Kegiatan ini penting guna memperkuat koordinasi serta kompetensi petugas di lapangan untuk upaya perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Lisriani menegaskan komitmen TPPKK untuk turut aktif dalam sosialisasi penanganan kekerasan. TPPKK Banjarmasin melakukan sosialisasi sampai ke kelurahan agar masyarakat semakin sadar untuk melaporkan jika melihat atau mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan terjun langsung ke masyarakat, edukasi mengenai isu krusial ini diharapkan semakin efektif. Kalau kami sendiri menyikapi lebih ke kegiatan PKK ke kelurahan maupun kecamatan nantinya untuk mengedukasi betapa pentingnya perlindungan kekerasan kepada perempuan, karena di antara kasus-kasus yang terjadi di Kota Banjarmasin 70% ya Bu ya, kurang lebih 70% kasusnya itu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hari ini kita mengikuti kegiatan itu berupa bagaimana cara berkomunikasi baik. Jadi ini bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kecil kita, dan harapannya kita bisa bersosialisasi ini dengan masyarakat. Jadi komunikasi ini sangat penting ya, karena dari apa yang kita sampaikan itu biar bisa menjadi makna kepada orang yang kita audiens kita. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Banjarmasin Rusdiati mencatat setidaknya bulan Januari hingga Maret tahun 2025 ada 152 kasus yang ditangani. Angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rusdiati menambahkan angka tersebut bukan semata menunjukkan peningkatan kasus, melainkan juga meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor. Bu, laporannya sampai saat ini sudah berapa banyak, Bu? Kasus perempuan 152. Dari Januari nggak, Bu? Ya, dari Januari. Dan itu Pak Kadis menekankan bahwa semakin banyak angka korban kekerasan, angka klien yang melapor, itu bukan merupakan bukan merupakan angka tidak baik bagi Kota Banjarmasin, tapi ditegaskan oleh beliau bahwa angka itu merupakan kinerja dari Dinas P3A, bahwa bekerja artinya angka itu lebih banyak. Kami tidak menurunkan angka kekerasan itu 0, tapi lebih banyak itu lebih kelihatan. Penanganannya, Bu, seperti apa, Bu? Dari 150 itu sudah ada yang terselesaikan? Ya, masih ada dalam tahap pendampingan. Ada beberapa kasus yang sudah terselesaikan, seperti kasus perempuan misalnya ada yang KDRT itu sudah di tahap sidang, masih menunggu putusan. Fudail dan Lutfi Daran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pasca libur panjang Lebaran, pemandangan di sejumlah persimpangan jalan utama Banjarmasin dipenuhi oleh anak jalanan dan gelandangan pengemis yang kembali bermunculan yang membuat warga dan pengguna jalan merasa resah. Pantauan di lapangan menunjukkan lonjakan kehadiran anjal dan gepeng
terutama di Simpang 4 Gatot Subroto, Simpang 4 Belitung, Jalan Ahmad Yani, dan kawasan Kayu Tangi, Banjarmasin. Satpol PP Kota Banjarmasin mengaku pasca libur Lebaran, anjal dan gepeng memang meresahkan warga pengguna jalan. Kasatpol PP Kota Banjarmasin Ahmad Muzain mengatakan bahwa anjal dan gepeng berpenghasilan menggiurkan perharinya dibanding pekerjaan yang lain, membuat semakin banyak bermunculan anjal dan gepeng. Memang ya tadi sudah pernah kami sampaikan bahwa ini dinamika pada saat Ramadan dan puasa dan hari raya. Nah yang kedua, sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir ini kita sudah intensifkan lah di tengah pelaksanaan kegiatan yang lainnya. Banyaknya keluhan masyarakat dan arahan pimpinan, kita sudah tertibkan belasan sudah kita tertibkan dalam 2 hari kemarin, Minggu sampai Senin, itu belasan sudah kita amankan. Tapi memang kembali sebagaimana disampaikan oleh Pak Wali, pembinaan mereka agar tidak kembali lagi ini yang perlu menjadi pemikiran bersama. Karena ya tadi sekali lagi jumlah pendapatan yang mereka dapatkan selama mengemis itu cukup menggiurkan, cukup menjanjikan dibanding mungkin pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan. Muzain menambahkan selama ini pihaknya hanya bisa menertibkan dan diserahkan ke rumah singgah dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi meresmikan Desa Maradap, Kecamatan Paringin Selatan sebagai Desa Anti Maladministrasi Senin kemarin. Acara peresmian digelar di kantor Desa Maradap dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan Hadi Rahman, PLH Sekda Balangan Sufrianor, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3AP2KBPMD Balangan, Bejo Priyogo, para camat, PPDI Balangan dan tamu undangan. Selain Desa Maradap, 9 desa lainnya juga ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia, yaitu Desa Kupang, Banu Anyar, Padang Raya, Baru Panyambaran, Hamarung, Muara Jaya, Mayanau, Sungai Ketapi, dan Inan. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi mengharapkan agar seluruh desa di Balangan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mengikuti jejak 10 desa tersebut. Nanti kita arahkan kepada desa-desa yang lainnya. Mudah-mudahan mereka ikut dengan contoh yang seperti desa ini. Bentuk pembinaannya nanti, Pak? Pembinaannya bagi kita fasilitas, tapi yang ini untuk membentuk karena sesuai bidangnya. Kita fasilitas mendorong, mengarahkan, ya. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan Hadi Rahman menjelaskan pentingnya status desa anti maladministrasi untuk mendorong perangkat desa memahami norma dan asas pelayanan publik yang baik. Menurutnya, predikat ini sangat penting agar para perangkat desa memahami dan bisa melaksanakan asas-asas dan norma-norma pelayanan publik yang baik, membangun pelayanan publik berkualitas prima dan terhindar dari maladministrasi. Ya, jadi ombudsman inilah pengawas lembaga negara mengawasi pelayanan publik. Nah, tugas ombudsman itu dalam mengawasi itu juga ada salah satunya mencegah. Fungsi pencegahan inilah yang kita aktifkan supaya di desa-desa itu kalaupun ada maladministrasi itu kemudian bisa diselesaikan, kemudian pelayanan publiknya itu bisa meningkat kualitasnya. Jadi kalau kualitas pelayanan publiknya meningkat, masyarakat tentu yang merasakan manfaatnya, dampaknya. Pelayanan publik itu ada ilmunya. Jadi bukan biar kita tuh setetayuhnya, itu ada ilmunya, ada regulasinya, sehingga dalam memberikan pelayanan publik itu harus mengacu kepada asas dan norma-norma yang berlaku. PLT Kepala DP3AP2KBPMD Balangan Bejo Priyogo menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus meningkatkan jumlah desa anti maladministrasi di Balangan sehingga seluruh desa mendapat predikat tersebut. Ia menyebut penetapan ini sebagai upaya dari pemerintah daerah untuk mengawasi penggunaan anggaran desa agar digunakan sesuai peruntukannya. Masyarakat juga diajak untuk turut mengawasi pelayanan publik di desa. Karena kita sudah ditunjuk 10 desa sebagai penetapan desa anti maladministrasi dan juga dari ombudsman cukup antusias ya. Jadi kita dengan bahkan seluruh desa nanti kita akan jadikan desa anti maladministrasi. Jadi mulai dari 10 menuju ke 54.
Kenapa jadi dibentuk ini? Karena salah satunya adalah mengurangi daripada maladministrasi. Jadi administrasi yang di luar dan mentang hukum. Ini salah satu adalah untuk antisipasi karena kita anggaran bisa cukup banyak. Jadi sangat terbantu sekali. Muhammad Kamil dan Nurfid Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Lisriani, tegaskan komitmen TPPKK untuk turut aktif dalam sosialisasi penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Anak jalanan dan gelandangan pengemis kembali bermunculan, membuat warga dan pengguna jalan di Kota Banjarmasin resah. Balangan jadi yang pertama di Banua Anam miliki desa anti maladministrasi. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Nur, melantik pengurus baru gabungan organisasi wanita GO Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, periode 2025-2030, Rabu kemarin di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Pengurus GO Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2025-2030 yang dilantik tersebut, yakni Minawati Suryani sebagai Ketua, Fatmawati sebagai Wakil Ketua 1, Maimunas sebagai Wakil Ketua 2, Helmayanti sebagai Ketua 3, dan Nur Hasanah sebagai Sekretaris. Dengan pelantikan pengurus baru diharapkan GO Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menjalankan program kerja untuk meningkatkan peran wanita dalam pembangunan di Bumi Rakat Mufakat. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Nur, mengatakan pelantikan GO Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2025-2030 dilakukan karena kepengurusan terdahulu telah habis, sehingga melantik kepengurusan yang baru. Menurut Bupati, keberadaan GO sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga pemerintah daerah akan selalu mendukung peran GO dalam membangun kesehatan dan persatuan serta meningkatkan kesetaraan gender. Pelantikan gabungan organisasi wanita periode tahun 2025 sampai dengan 2030, yang mana kepengurusan yang terdahulu telah habis, maka hari ini dilantiklah pengurusan yang baru. Dan juga gerakan organisasi wanita sangatlah penting, dan juga kita selaku pemerintah daerah sebagai mitra mendukung daripada gabungan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, yang mana harapan kami dan juga peran daripada gabungan organisasi wanita yang ada di Hulu Sungai Selatan ialah untuk membangun kesatuan dan juga mewujudkan kesetaraan gender. Dan juga kita berharap kepada para kaum wanita jangan hanya jadi ibu rumah tangga, tetapi juga ikut serta aktif berperan di organisasi khususnya gabungan organisasi wanita yang ada di Hulu Sungai Selatan ini. Diharapkan pengurus GO dapat terus menjadi mitra pemerintah daerah untuk memberdayakan perempuan dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Sofwan dan Nurfid Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Balangan turut berpartisipasi dalam gerakan nasional menanam padi yang dilaksanakan serentak di 14 provinsi di Indonesia yang dilaksanakan di Desa Babayau, Kecamatan Paringin, Rabu kemarin. Hadir dalam acara ini Direktur Perlindungan dan Optimalisasi Lahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan,
Bupati Balangan Abdul Hadi, Kapolres Balangan AKBP Yulianor Abdi, dan perwakilan unsur Forkopimda. Acara juga terhubung secara virtual dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Zoom Meeting. Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima arahan terkait rencana optimalisasi lahan pertanian di daerah. Ia menyebut lahan pertanian di Balangan yang tergabung dalam program ini masih minim dan belum memenuhi target. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Balangan akan melakukan optimalisasi lahan untuk menggali potensi yang ada sehingga lahan yang digunakan bisa lebih luas dan produktif. Abdul Hadi juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Balangan akan melakukan sinkronisasi program ketahanan pangan dari pemerintah pusat dengan melaksanakan berbagai program kegiatan di daerah. Harapannya karena pusat mempunyai target ketahanan pangan dan kita juga Kabupaten Balangan sebagai daerah penyangga ibu kota, maka sinkronisasi program pemerintah kabupaten dengan program pemerintah provinsi dan pusat ini harus kita sinkronkan, Tuan. Kemudian sebelum Pak Prabowo dengan asta citanya yang mengedepankan ketahanan pangan, kita juga sudah siap-siap sebagai daerah penyangga ibu kota IKN gitu kan. Oleh karena itu banyak intervensi dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas kita di Kabupaten Balangan. Di antaranya pembuatan jalan usaha tani yang kita koordinasikan sampai ke kepala desa Kabupaten Balangan. Kemudian juga pendampingan yang dilakukan oleh PPL kita di setiap desa. Kemudian juga stimulus kita kepada para petani kita baik berupa obat-obatan, baik berupa hand sprayer, pupuk, alsintan gitu kan, untuk mendukung produktivitas pertanian kita di Kabupaten Balangan. Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Optimalisasi Lahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan menyampaikan bahwa perlu adanya peningkatan intensitas produksi dari lahan yang sudah tersedia. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan dan perawatan sumber pengairan serta pengawasan agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang bisa mengancam produktivitas ke depannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa salah satu program Bapak Presiden kita, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, salah satunya dalam program Asta Citanya kan mewujudkan swasembada pangan. Nah, untuk mewujudkan swasembada pangan tentunya ini harus dimulai juga merencanakan dan membuat strategi bagaimana meningkatkan produksi yang saat ini ada kita tingkatkan. Salah satu modal utamanya dalam mewujudkan swasembada pangan itu kan dengan melakukan penyiapan dan pelindungan lahan. Nah, ini tugas ruang lingkup kami di sana. Bagaimana lahan yang ada ini dioptimalisasikan supaya yang tadinya produksinya 1 kali panen bisa jadi 2 kali panen, bahkan 3 kali panen. Nah, kegiatan oplah itu sebetulnya memberikan salah satunya adalah melakukan kegiatan perbaikan lahan ya, seperti kegiatan saluran air, pintu air, tanggul. Nah, itu sebetulnya ke sana. Harapannya apa? Supaya saluran-saluran tadi yang mampet itu bisa meningkatkan jumlah hasil produksi lahan yang ada di sana. Selain tadi tugas kami juga melakukan pelindungan lahan supaya tidak terjadi alih fungsi lahan. Muhammad Kamil dan Nufid Darran melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Lisriani, tegaskan komitmen TPPKK untuk turut aktif dalam sosialisasi penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Anak jalanan dan gelandangan pengemis kembali bermunculan, membuat warga dan pengguna jalan di Kota Banjarmasin resah. Balangan jadi yang pertama di Banua Anam miliki desa anti maladministrasi.
Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi menyerahkan surat keputusan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 di halaman kantor Bupati Balangan Senin kemarin. Sebanyak 176 CPNS dan 420 P3K yang diserahkan SK-nya, yang terdiri dari 130 P3K tenaga kesehatan, 150 P3K guru, dan 140 P3K tenaga teknis. Penyerahan yang dikoordinir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Balangan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi ASN baru untuk mengabdi secara maksimal di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Balangan menekankan pentingnya berpikir terbuka dan berani mengusulkan gagasan yang konstruktif. Ia juga mengajak para CPNS dan P3K untuk tetap profesional dimanapun ditempatkan. Menurutnya dimanapun para ASN ditugaskan, itulah tempat terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka dan memberikan sumbangsi terbaik untuk pembangunan Balangan. Tidak mungkin kemungkinan, kadang-kadang atasan kita ini merasa ibarat dari moderator kayaknya tidak menerima dari orang lain, berdasarkan pada egoisnya masing-masing. Jadi kita harapkan kerjasama yang baik, walaupun dari yang baru, kalau benar, kenapa kada direspon, kenapa kada dipakai. Kata-kata itu walaupun dari anak-anak kalau benar itu mutiara namanya. Dari orang tua pun kalau salah ya jadi lain ini. Nah, untuk diketahui kita ini harus inovasi. Kita perlukan inovasi baru untuk membangun Balangan kita ini lebih maju. Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fauzi mengucapkan selamat datang kepada seluruh CPNS dan P3K serta mengharapkan mereka menjadi ASN yang inovatif dan berintegritas. Muhammad Kamil dan Nurfi Daran melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Lisriani tegaskan komitmen TPPKK untuk turut aktif dalam sosialisasi penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Anak jalanan dan gelandangan pengemis kembali bermunculan, membuat warga dan pengguna jalan di Kota Banjarmasin resah. Balangan jadi yang pertama di Banua Anam miliki desa anti maladministrasi. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli secara resmi melantik 3 orang sebagai kepala desa antar waktu, yaitu Desa Tamiang, Desa Teluk Sungai, dan Desa Baharu Utara di Aula Kantor Bupati Kota Baru Senin lalu. Pelantikan ini sendiri dilakukan untuk mengisi kekosongan di 3 desa tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli menyampaikan ucapan selamat kepada kepala desa antar waktu yang resmi dilantik. Ia menambahkan, jabatan ini merupakan amanah yang besar dari masyarakat dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Sebagai kepala desa dituntut untuk menjadi pemimpin yang adil, transparan, dan visioner. Melaksanakan tugas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, mengelola keuangan desa secara akuntabel, serta menjaga stabilitas dan keharmonisan di desa. Hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Bupati Kota Baru Syairi Muklis, staf ahli dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota Baru, serta camat dan seluruh kepala desa di Kabupaten Kota Baru. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.